Semenjak diberlakukannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di sejumlah wilayah termasuk ibu kota Jakarta, membuat aplikasi video conference marak digunakan. Hal ini tak lain digunakan untuk tetap berkomunikasi selama masa work from home. Salah satunya adalah aplikasi Zoom yang banyak digunakan di kalangan pekerja, guna memperlancar pekerjaan mereka selama self quarantine di rumah. Bahkan pejabat pemerintah pun menggunakan Zoom untuk berkomunikasi dengan jajaran menterinya. Marak digunakan saat social distancing, Zoom ternyata menyimpan bahaya yang tak disadari oleh penggunanya. Meski pihak Zoom menjanjikan keamanan sistem dan privasi pengguna, nyatanya hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Dari media ternama The Intercept melaporkan bahwa aplikasi ini ternyata tidak melakukan enskripsi untuk panggilan video yang dilakukan penggunanya. Hal tersebut juga telah dikonfirmasi oleh juru bicara Zoom. Menurutnya, sistem keamanan Zoom hanya mengandalkan protokol Transport Layer Security atau TLS. Saat ini tidak memungkinkan untuk menghadirkan enskripsi end-to-end untuk panggilan video Zoom. Zoom menggunakan kombinasi TCP dan UDP sebagai pengamanan. TCP dibuat berdasarkan protokol TLS, ungkap juru bicara Zoom. TLS sendiri merupakan sebuah protokol yang digunakan untuk memperkuat keamanan website dengan protokol komunikasi berupa HTTPS. Protokol ini berbeda dengan sistem keamanan enskripsi end-to-end yang membuat komunikasi tidak dapat diintip oleh peretas. Masalah keamanan Zoom tak berhenti sampai di situ. Media teknologi Motherboard menemukan bahwa Zoom membocorkan alamat email dan foto pemilik pengguna kepada orang asing. Mengutip halaman Motherboard, setidaknya ada ribuan pengguna Zoom yang terkena dampak. Masalah tersebut berawal dari menu setelan bagian Company Directory. Setelan ini memungkinkan pengguna Zoom untuk mengelompokkan daftar kontak yang memiliki email dari domain yang sama. Sebenarnya, sistem ini dibuat agar pengguna lebih mudah untuk menemukan koleganya ketika mereka memiliki domain email perusahaan individual yang sama. Akan tetapi, sejumlah pengguna yang menggunakan alamat email pribadi juga turut dikelompokkan bersama ribuan orang lainnya, seolah-olah mereka bekerja untuk perusahaan yang sama. Alhasil, informasi pribadi mereka pun dapat dilihat oleh pengguna lain. Ini bukanlah kali pertama Zoom tersandung isu keamanan. Pada Juli 2019 lalu, Apple secara diam-diam menggelontorkan pembaruan kepada para pengguna Mac untuk menutupi celah keamanan saat menggunakan aplikasi Zoom. Celah tersebut memungkinkan pengguna Zoom lain masuk ke dalam sebuah panggilan video tanpa seizin pengguna. Pada bulan Maret lalu, aplikasi Zoom pada iOS juga diketahui membagikan data-data analitik milik pengguna kepada Facebook, meski sang pengguna tersebut tak memiliki akun Facebook. Zoom memberikan notifikasi kepada Facebook ketika pengguna sedang membuka aplikasi. Selain itu, data-data seperti model perangkat yang digunakan, jam operator seluler, hingga data-data yang bisa digunakan untuk iklan juga disetorkan kepada Facebook. The warning is beware. The FBI has warned that a lot of those video conferences are being hijacked. It's something known as Zoom bombing. And as John Northcott joins me, we want to spend some time talking about Zoom because, as I said, John, everybody's using it at work and at home, and there really are some privacy and security concerns around it. Yeah, absolutely, Heather. This has virtual classrooms pop up all over, being able to talk to students. Saya pikir pengguna pada akhirnya dapat memutuskan bagaimana perasaan mereka tentang aplikasi Zoom dan aplikasi lain yang memberikan data kepada Facebook, ungkap Will Strenfach, seorang peneliti keamanan dari Guardian. Zoom juga sempat mendapat protes keras saat diketahui memiliki fitur attention tracking. Dengan fitur ini, sang host video conference tersebut dapat mengetahui siapa saja anggota yang tidak memperhatikan video konferensi tersebut. Fitur ini dapat juga memberikan pemberitahuan kepada host tersebut ketika salah seorang anggota membuka Windows lain selama lebih dari 30 detik. Zoom juga diketahui memiliki kebijakan privasi yang kontroversial, sebelum kemudian diubah beberapa waktu lalu.
Kebijakan tersebut memungkinkan Zoom untuk menyimpan segala bentuk informasi yang ada pada saat panggilan video dilakukan. Setelah mendengar masalah tersebut beberapa waktu ke belakang, Zoom melalui blog resminya membuat klarifikasi terkait pembaruan kebijakan privasi pengguna, ungkap juru bicara Zoom.